Surat keputusan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ya Allah, hamdan wa salam alaika ya Rasulullah. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Al-Falah As-Sunniyah, Promo Ki Haji Said Jauhari. Kepada yang terhormat Ketua Panitia Ustadz Hamdi, dan tak lupa kepada seluruh kepanitiaan, dan yang sangat kami hormati kepada para peserta rapat pada kesempatan siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu tentunya dalam keadaan walafiat. Tentunya rasa syukur kita ini selayaknya lah kita perlu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita di kaulina Allahumma sholli ala Muhammad, yang kelak kita menunggu syafaat beliau di yaumil kiamah besok. Sebelum kami menyampaikan susunan acara pada kesempatan siang hari ini, kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang telah ikut andil di sini, nggih. Di sini ada Bapak Ali Zainal dan juga siapa ini pokok yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya di sini sebagai Master of Ceremony akan membawakan susunan acara tertib sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, nanti ada sambutan dari Ketua Panitia. Selanjutnya akan pembahasan teknis tentang persiapan-persiapan hal-hal yang menyangkut paut tentang perlombaan yang insya Allah kurang 4 hari lagi, insya Allah, kalau tidak 5 hari lagi ini. Kemudian acara ini akan kita tutup dengan bacaan doa. Marilah kita buka dulu pertemuan pada siang hari ini dengan surat Al-Fatihah, dengan harapan apapun yang kita lakukan pada siang hari ini diberi kemudahan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan menjadi wasilah atau menjadi perantara suksesnya acara Lomba MKK se-Asia Tenggara pada kesempatan tahun hari ini. Ala hadnatu syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Panitia untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata kepada yang terhormat Ustadz Hamdi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang sangat kami muliakan, para ulama, para kiai, khususnya Ketua Yayasan Universitas Al-Falah As-Sunniyah, Romo Ki Haji Ahmad Said Jauhari, dan juga segenap pimpinan Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, Bapak Rektor Gus Rijal Mumazik Zionis MHI, dan juga Warek 1 Bapak Dr. Asnawan, Warek 2 Bapak Ahmad Zaini MPD, Warek 3 Bapak Muhammad Dasuki MPD, dan juga Warek 3 Agus Zuhairuz Zaman LC. Dan juga yang sangat kami muliakan, sangat kami takzimi, sangat kami hormati, segenap Dewan Juri babak final MKK UAS Kencong Jember se-Asia Tenggara dalam rangka memperingati harlah atau milad daripada kampus tercinta, kampus Universitas Al-Falah As-Sunniyah yang ke-26. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan segenap
Dewan Juri Final akan kesediaan panjenengan untuk nanti rawuh di kampus kami menjadi Dewan Juri Final pada tanggal 23 Oktober 2024. Inggih punika Lora Ismail Al-Khalili saking Bangkalan dan juga Gus Abdul Wahab Ahmad MHI dari Jember dan juga Agus Ali Zainal Muhammad yang alhamdulillah beliau sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini dan juga Gus Muhaimin Bahiruddin atau yang terkenal dengan Gus Bahir dari Ambulu. Insya Allah beberapa juri final yang lain juga akan menyusul hadir di Zoom pada pagi menjelang siang ini. Dan tentunya yang sangat kami banggakan segenap rekan-rekan panitia yang juga alhamdulillah banyak yang hadir pada rapat Zoom technical meeting khusus teknis perlombaan final MTK. Ada Bapak Sekretaris Bapak Dr. Muhammad Syarofi dan juga ada Ketua Tim Divisi Acara yang nanti juga akan menyampaikan perihal teknis lomba pada babak final yang disampaikan oleh Bapak Imaduddin. Nanti juga hadir Bapak Imam Bukhari, ada Bapak Muhammad Faisal dan juga segenap kepanitiaan yang lain. Para hadirin yang sangat kami muliakan, pada kesempatan siang hari ini kita panitia akan melaksanakan technical meeting bersama dengan Dewan Juri Final. Yang perlu kami sampaikan, juga mohon izin menyampaikan kepada Dewan Juri Final ingkang sampun hadir pada kesempatan kali ini Gus Ali Zainal, bahwa perlombaan MTK UAS Asia Tenggara ini dilaksanakan dalam dua babak, ada babak penyisihan dan juga ada babak final. Adapun babak penyisihan itu dilaksanakan secara online, yakni pada hari Rabu depan ini pada tanggal 16 Oktober 2024 yang akan diikuti sebanyak 110 peserta baik dari Indonesia, dari Jawa, juga luar Jawa, dan juga ada peserta dari Malaysia. Sehingga dari babak penyisihan tersebut nanti akan diambil 21 peserta putra dan 21 peserta putri yang masuk ke babak final. Jadi nanti yang masuk ke babak final pada hari H, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, yang akan dinilai oleh para Dewan Juri Final itu sejumlah 42 peserta, 21 putra, 21 putri. Yang mana nanti akan diambil masing-masing 3 juarawan dan juga 3 juarawati, dari putra 3 dan dari putri 3. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3, dan tidak ada juara harapan. Baik putra ataupun putri semuanya ada juara 1, 2, dan 3. Dan nanti masing-masing dari juara 1 itulah yang akan mendapatkan hadiah utama MKK pada tahun ini adalah yakni hadiah berangkat ke Tanah Suci atau umroh, yang mana panitia bekerja sama dengan 2 KBIH, yakni KBIH Asuniah Al-Johari Kencong dan KBIH Nurul Hayat Surabaya, menyediakan hadiah umroh untuk juara 1 putra dan juara 1 putri. Dan tentunya para Dewan Juri Final yang sangat kami muliakan, perihal keberangkatan umroh ini nanti ada yang berangkat lebih dulu,
kira-kira bulan November, dan juga ada yang berangkatnya tahun 2025, sehingga nanti dari dua juara satu putra dan juara satu putri ini nanti diambil siapa yang nilainya lebih tinggi. Nah, ini yang berangkat duluan nanti. Jadi tidak diadu lagi, tetapi dari nilai yang didapatkan oleh peserta putra dan peserta putri ini nanti yang juara satu besaran yang mana nilainya. Yaitu sekilas mawon perihal gambaran daripada MIK kita, yang mana pada pagi hari ini secara khusus nanti oleh Bapak Imaduddin akan disampaikan perihal teknis lomba final yang akan dilaksanakan secara offline pada hari Rabu mulai pagi sampai sore, dan tentunya teknis penilaian yang langsung ini berhubungan dengan apa yang akan dilakukan oleh para dewan juri final. Nggih, mekaten mawon sambutan. Ngapunten supaya niki ada para dewan juri final, ada salam dari Pak Rektor Gus Zainal, ada salam dari Pak Rektor. Ngapunten, beliau barusan menyampaikan boten saged nderek hadir secara langsung pada TM pada siang hari ini karena beliau sedang ngisi seminar di Dira Kencong. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian panjenengan semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan sambutan ini. Kami kembalikan kepada MC, kepada Bapak Imam Bukhari. Kami akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz Hamdi. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Imaduddin untuk memimpin acara technical meeting pada kesempatan siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati segenap dewan juri Bapak Final yang insya Allah berbahagia, dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Tak lupa kepada segenap kepanitiaan yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami, terutama kepada dewan juri yang hadir, pada Kiai Ali. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu kita supaya efektif dan efisien, akan saya bacakan beberapa poin terkait tentang petunjuk dan teknis MGK 2024 tingkat Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Falah As-Sunniyah Bintang. Untuk deskripsi masalah musabaqah Qiraatul Kutub Universitas Al-Falah As-Sunniyah Asia Tenggara tahun 2024 adalah event musabaqah Qiraatul Kutub yang diadakan oleh kampus Universitas Al-Falah As-Sunniyah dalam rangka memperingati harlah ke-26, dan ini adalah musabaqah yang kedua, musabaqah Qiraatul Kutub. Yang pertama tahun 2023 dan yang sekarang kedua tahun 2024. Kemarin tingkat Jawa Timur, sekarang tingkat Asia Tenggara. Alhamdulillah. MKK ini merupakan jenis lomba yang bertujuan untuk menggali kemampuan santri dalam membaca dan memuroti kitab suci. Kitab yang dilombakan adalah kitab Nihayatul Zaid, Syarah Qurratul Ain, karyanya Imam Nawawi Al-Bantani. Untuk waktu pelaksanaan final kita acarakan di tanggal 23 Oktober 2024 atau bertepatan 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah
Untuk penyisian kita laksanakan tanggal 16 Oktober dan dilaksanakan secara online. Untuk final kita offline. Untuk acara kita saat final itu dilaksanakan pukul 9. Pukul 9 dan dilaksanakan di halaman kampus Universitas Al-Falah Asuna. Untuk poin yang selanjutnya adalah terkait masalah teknis penilaian materi. Karena yang jika diurut ini masih menerangkan untuk beberapa peserta, kita loncat ke yang berhubungan saja. Dewan juri babak final. Adapun babak final, Musabaqah Qiraatul Kutub UAS Asia Tenggara dilaksanakan dalam 2 majelis. Masing-masing dari majelis tersebut ada 2 dewan juri. Yang pertama bertindak sebagai bidang nahwu dan shoroh, sekaligus tanya jawabnya. Dan yang kedua bertindak sebagai juri bidang murad, terjemahan atau pemahaman, sekaligus tanya jawabnya. Kemudian terkait teknik penilaian, aturan dan teknik cara membaca makro oleh peserta. Ini dulu nih, teknik penilaian mantun ini. Aturan dan teknik atau cara membaca makro oleh peserta, biar bisa digambarkan nanti. Pada saat membaca makro yang sudah disediakan dan ditampilkan oleh panitia, peserta harus mengikuti aturan sebagai berikut. Nanti kalau ada ketidakcocokan, dewan juri bisa menegur. 1. Peserta wajib baca makro sesuai undian yang telah dipilih. 2. Peserta hanya membaca saja tanpa memaknainya. Peserta tidak diperbolehkan memaknai teks makro yang dibaca, baik makna Jawa, Madura, Indonesia, ataupun bahasa luar negeri, Inggris atau Arab. Itu juga tidak boleh. Artinya peserta hanya membaca teks makro saja. Misal faslun fi bayani syuhud. Itu tidak usah diartikan faslun utawi iki fasal untuk Jawa dan seterusnya. Hanya dibaca saja. Faslun fi bayani ila akhirih. Sampai selesai makronya. Yang ketiga, peserta wajib menyelesaikan pembacaan makro yang telah ditentukan oleh panitia, baik saat penyisian ataupun final. Jika dalam durasi 1 menit belum ada yang terbaca sama sekali makronya, maka panitia akan langsung memasukkan ke sesi terjemahan atau makro. Jika peserta tidak mampu menyelesaikan bacaan semua batas makro yang telah dipilih, maka setiap baris yang tidak dibaca akan dihitung 3 poin kesalahan dari aspek nahwiyah atau syar'iyahnya. Atau setiap baris yang tidak dibaca sebagian, maka akan dihitung 1,5 poin kesalahan dari aspek nahwiyah atau syar'iyahnya. Jadi untuk sistem penilaian sisi nahwiyah syar'iyah, kita ambil sistem pengurangan. Artinya di awal peserta itu kita kasih skor penuh, yaitu 100. Nanti seiring dengan pembacaan peserta, dewan juri bagian nahwiyah atau syar'iyah itu mengoreksi kesalahan. Jika dalam satu kalimat, misal salah dari sisi nahwiyah atau syar'iyah, atau salah dari keduanya, maka itu dihitung 1 poin. Jadi basisnya itu per kalimat. Kesalahan dari bisa salah satu bidang atau kedua bidang. 1 kalimat untuk 1 kesalahan. 4 kesalahan yang dimaksud ini bisa dari sisi nahwiyah atau syar'iyahnya.
atau dari keduanya. Basisnya satu kalimat. Penilaian aspek nahwiyah kita fokus pada i'rab, artinya nanti peserta tidak boleh baca di wakof. Semisal kitabuz zakah, gitu tidak boleh. Harus jelas kitabuz zakati. Artinya i'rab dari tiap kalimat yang dibaca harus jelas. Sofia fokus pada wazan dan sigot. Artinya harokat kalimat mulai dari awal sampai akhir harus jelas. Tidak boleh diwakafkan atau disingkat. 6. Peserta wajib menyelesaikan pemurotan atau penerjemahan makro yang telah ditentukan oleh panitia. Jika peserta tidak mampu menyelesaikannya, semua batas makro yang telah dipilih, maka setiap baris yang tidak dimuroti atau diterjemah, nilai maksimal tiap aspek akan dikurangi 20 per baris. Atau setiap baris yang tidak termuroti sebagian, nilai maksimal dari tiap aspek akan dikurangi 10. Pada sesi penerjemahan, skor berdasarkan rata-rata dari 3 aspek. Jadi untuk juri murad dan terjemahan atau pemahaman, dalam terjemah yang disampaikan oleh peserta itu harus diamati dari 3 aspek. 1, kelengkapan terjemahan dari setiap kalimat yang ada pada makro. Kira-kira ada enggak yang tidak terterjemahkan? 2, aspek ketepatan terjemah atau kebenaran dalam memaknai mufradat, dalam mengartikan setiap kalimat. Kira-kira kalimat yang sudah diterjemah ke bahasa Indonesia itu sudah pas apa enggak? Ya, semisal kata-kata guru yang mana pada siakul kalam ini diartikan suci semisal. Maka ya harus diartikan suci, jangan sampai diartikan guru itu head dan seterusnya. Ketiga, aspek tata bahasa atau diksi. Artinya yang diamati peserta itu penggunaan bahasa. Itu harus singkat, padat, dan jelas. Artinya juga menyeramkan. Nilai maksimal dari tiap aspek adalah 100 dan minimal 1. Jadi ketika nanti peserta itu memuroti, maka 3 poin yang harus diamati. 1, kelengkapan. Yang kedua, ketepatan atau kebenaran memaknai mufradat, dan yang ketiga adalah diksi atau tata bahasa yang memahamkan. Sehingga nanti dari tiap aspek ini nilai maksimalnya 100. Setelah nilai dari kelengkapan 100, kemudian ketepatan juga 100, kemudian diksi atau tata bahasa juga 100, maka muncullah nilai dari murad atau terjemahan itu, yakni 300 dibagi 3, rata-rata dari 3 aspek itu. Sehingga muncullah poin maksimal untuk sesi ini adalah 100. Jika digabungkan dengan nahwiyah, sorfiyah, maka 2 sesi ini jika maksimal akan menghasilkan poin 200. 8. Peserta yang tidak menyelesaikan pembacaan sampai akhir makro masih diperkenankan untuk memuroti. Misal pada seksi pembacaan atau qiraah, peserta mampu membaca sebagian atau hanya 2 baris saja, sedangkan saat final ada 7 baris. Nanti pada sesi murad atau terjemah, dia punya hak untuk memuroti sampai akhir. Kriteria penilaian pada MTK UAS se-Asia Tenggara 2024. Itu seperti tadi, penilaian aspek nahwu shorof yang fokus pada i'rab, wazan, dan sigot.
penilaian aspek murad terjemah yang fokus pada kelengkapan, ketepatan, kebenaran makna, tata bahasa atau diksi terjemahan. Dan yang ketiga adalah penilaian aspek tanya jawab seputar nahwu sorof dan murad atau pemahaman. Untuk tanya jawab nilai minimalnya 1 dan maksimalnya 50. Sehingga seorang peserta kalau mampu tampil maksimal itu akan memperoleh skor tertinggi 200 ya 300. Poin maksimalnya adalah 300. Nahwiyah sorfiyah itu 100, tanya jawabnya 50. Murad atau pemahaman 100, tanya jawabnya juga 50. Sehingga 150 tambah 150 maksimal poinnya adalah 300. Teknik penilaian. Pada aspek nahwu dan sorof, penilaian pada bagian ini menggunakan sistem pengurangan skor seperti yang kami sampaikan. Setiap peserta diberikan kompensasi nilai 100. Jadi nilai maksimal mereka saat awal tampil adalah 100. Nilai ini akan dikurangi kelipatan 4. Jadi 1 poin kesalahan itu nilainya 4. Sehingga nanti untuk dewan juri perlu diketahui saja bahwasanya 1 poin itu nilainya 4. Untuk yang dicantumkan di form penilaian itu hanya jumlah kesalahan, bukan skornya. Nanti yang menghitung skornya totalnya adalah panitia. Jadi juri tinggal menyimak bagian nahwu sorof, nyimak bacaannya. Nyimak bacaannya, ada salah enggak? Kalau ada salah, salahnya berapa? Berapa kalimat? Maksimal kesalahannya adalah 25. Sehingga nanti 25 kali 4 otomatis ya 100. Jika lebih dari 25, berarti ya tetap nilainya 0. Tambahan, jika peserta tidak mampu menyelesaikan pembacaan semua batas makro yang telah dipilih, yakni 7 baris saat final, maka setiap baris yang tidak dibaca akan dihitung 3 poin. 3 poin kesalahan dari aspek nahwiyah sorfiyah. Atau setiap baris yang hanya terbaca sebagian, maka akan dihitung 1,5 poin kesalahan dari aspek nahwiyah atau sorfiyah. Jadi gambarannya, dewan juri bagian nahwiyah sorfiyah itu dilihat. Nanti peserta bacanya mulai awal sampai akhir atau hanya beberapa baris saja. Karena makro yang kita buat itu kalau final mencapai 7 baris. Mencapai 7 baris. Jadi nanti kalau seandainya yang dibaca oleh peserta itu hanya 2 baris, otomatis sisa 5 baris. Tiap barisnya itu dihitung 3 poin kesalahan, sehingga 3 kali 5 otomatis 15 poin. 15 poin dikalikan 4 otomatis 60. Sehingga nilai maksimalnya nanti 100 kurangi 60 yaitu 40. Ini nilai skornya 40. Atau 1 baris itu terbaca sebagian saja. Ada beberapa kalimat yang tidak terbaca. Maka itu dihitung 1,5 poin. Nah, untuk yang kedua aspek murad dan terjemahan. Dewan juri yang bagian ini kita menggunakan penilaian sistem akumulasi nilai. Setiap peserta mendapat nilai maksimal 100 dalam pada aspek kelengkapan terjemahan, 100 dalam aspek ketepatan atau kebenaran dalam menerjemah, 100 dalam aspek tata bahasa atau diksi. Jadi untuk sesi terjemahan, yang perlu diamati juri adalah 3 hal tersebut, seperti yang disampaikan di awal tadi. Untuk nilai maksimal dari aspek tersebut adalah 100.
Jadi untuk dewan juri yang bagian murad atau pemahaman itu langsung menilai, langsung memberikan skor. Berbeda dengan yang nahwiyah sorfiyah tadi. Yang bagian nahwiyah sorfiyah itu fokus pada pengurangan nilai. Sehingga yang difokusi adalah meneliti kesalahan dari tiap kalimatnya. Kemudian aspek tanya jawab. Aspek tanya jawab ini ada. Pada sesi tanya jawab, jadi tiap juri bidang nahwu sorof itu dikasih waktu 2 menit untuk satu pertanyaan sekaligus jawabannya. Untuk murad dan terjemahan juga dikasih waktu 2 menit untuk pertanyaan sekaligus jawaban. Sehingga nanti mohon dimaksimalkan. Oke, kemudian 4, jumlah pertanyaan adalah 1, baik nahwu sorof atau murad terjemahan, baik penyisian ataupun final. Model atau bentuk pertanyaan soal yang diajukan kepada peserta adalah soal esai, yang pada umumnya diawali dengan kata-kata uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Jadi tidak ada pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan atau soal bidang murad yang diajukan kepada peserta juga boleh dari sisi pengembangan masalah fikih, selama masih berhubungan dengan makro yang dibaca. Kemudian peserta diperkenankan merubah jawabannya 1 kali, selama alokasi waktu masih mencukupi. Total durasi untuk sesi tanya jawab itu adalah 4 menit untuk babak final. Total durasi untuk peserta ketika memasuki babak final adalah 10 menit. 3 menit untuk membaca, 3 menit untuk memuroti atau menerjemah, dan 4 menit untuk 2 pertanyaan atau sesi tanya jawab. Kemudian penetapan juara. Juara ditetapkan dari tiap komisi di final. Karena komisinya ada putra dan putri, maka diambil seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, 1, 2, 3 putra dan 1, 2, 3 putri. Tidak ada harapan. Teknis penetapan juara. Keputusan penetapan juara 1, 2, dan 3 didasarkan atas ranking hasil penilaian tertinggi pada babak final. Pada penetapan juara 1, 2, 3, jika terjadi kesamaan nilai skor, maka keputusan juara didasarkan pada penilaian tertinggi dari aspek nahwu sorof. Bila nahwu sorof masih sama, maka beralih ke aspek murad atau terjemah. Bila masih sama, maka dilihat aspek nilai tanya jawabnya. Jika masih sama juga, maka nanti kedua peserta diberi masing-masing 2 pertanyaan oleh dewan juri dalam aspek nahwu sorof dan murad atau terjemah. Sehingga nanti yang terbaik itulah yang menjadi juara. Dan yang terakhir adalah keputusan dewan juri adalah final, tidak bisa diganggu. Terima kasih. Itu adalah sekelumit dari teknis yang berkaitan dengan final. Monggo dari yang terhormat dewan juri mungkin ada yang perlu dikoreksi atau ditanyakan. Monggo. Monggo. Oke, Ustaz. Zainal Abidin.
secara umum sudah jelas nggih. Mungkin yang patut kami tanyakan, kami nanti ditugaskan di aspek nahwu atau di penerjemahan kira-kira. Oh iya, begini Kiai, untuk masalah teknis pembagian itu masih kami musyawarahkan pihak pimpinan juga ketua panitia, mana yang disalurkan ke nahwu sorof, mana yang disalurkan ke pemahaman. Insya Allah satu hari besok insya Allah ini kita bisa menentukan dan memberikan informasinya ini. Karena masih kami runding ini. Oh, Maaf siap. nih, masih dirunding. Tapi yang penting dalam beberapa teknis sampun jelas nih. Mungkin ada yang perlu dikritisi atau diperbaiki monggo. Ampun, ampun. Terus Ustadz Muhaimin, monggo. Monggo Ustadz Muhaimin. Mungkin ada yang perlu disampaikan, bahkan Bentar. monggo Kiai. Saya mau nanya, maaf. Monggo, monggo. Nggih. Maaf tadi telat kami. Ya, enggak apa-apa. Kalau ini terkait tentang pertanyaan nahwu sorof, kemudian Mohon maaf, suaranya kurang jelas. siap. Monggo. Oke. Ini terkait tentang sudah jelas? Ya, halo. Ya, jelas. Yang kami tanyakan terkait tentang itu, Ustadz, penilaian nahwu sorof atau fikih, khususnya nahwu sorof itu kalau untuk pada perlombaan ini itu pakai standar apa itu nahwu sorofnya? Apa misalkan sudah di atasnya alfiyah, misalkan apa itu namanya? Misalkan sudrud dahab atau apa atau bagaimana itu? Ya. Baik. Terima kasih. Jadi ya ini perlu kita sampaikan juga, Yai. Untuk peserta kita ini yang perlu diketahui, tanahnya umurnya ini ya enggak sampai 20 Kiai. Ya mohon maaf. Jadi peserta kita ini maksimal penguasaannya pada Imriti. Oh gitu. Ya, jadi bisa pakai jurumiyah, boleh, Imriti juga boleh. Nanti saat tanya jawab kita pakai itu. Untuk sorofnya kita pakai amsilatut tasrifiyah dan maksud. Ya. Oh gitu. Iya Jadi iya. sebatas dua itu ya. Meskipun sebenarnya juga ada mungkin dari peserta itu yang penguasaannya istilahnya IQ-nya jenius lah ya. Pada umur segitu sudah menguasai alfiyah atau maktun dan seterusnya. Tapi kita pakai umumnya ya. Yakni Siap. kita pakai jurumiyah dan amriti, kemudian untuk yang sorof kita pakai amsilatut tasrifiyah juga maksud. Itu aja ya. Iya. Fikihnya juga ya cuma sebatas muroti, kemudian penjelasan, kemudian kalau misalkan saja ditanyakan permasalahan satu kasus tidak boleh ya. Berarti hanya Untuk jika juri berkehendak, misal bacaannya sudah terlihat maksimal, kemudian juri ingin tanya permasalahan waki'iyah yang masih berhubungan dengan makro, monggo. Oke, monggo. Nggak oh apa-apa ya. gitu.
selama masih berhubungan dengan makro yang dibaca peserta. Nggih. Siap. Nggih, sampun. Matur Oke. nuwun. Mungkin dari Ustadz Ali Zainal menambah atau gimana? Enggak. Insya Allah sudah cekap gitu, Ustaz. Tinggal nanti mungkin PDF dari Juknis itu bisa dikirim via WA gitu, buat kita pelajari lagi. Ini kita japri nanti Kiai. Terima kasih atas sarannya. Jika sudah selesai, kami selaku pemateri Juknis, bila ada kesalahan dari akwal ataupun akwal kurang berkenan, kami atas nama divisi acara sekaligus kerabat yang bekerja, bila ada kesalahan teknis atau yang lainnya, kami mohon maaf. Kurang lebihnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Imaduddin. Alhamdulillah sekian acara telah kita lewati bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Kiai Ali Zainal dan juga Kiai Muhaimin. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu acara pertemuan siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adanallahu wa ikum ajma'in wa afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dewan Juri diperkenankan untuk keluar forum. Untuk panitia, monggo kita lanjut rapat nih, evaluasi. Kiai Muhaimin Bahrudin dipersilahkan untuk meninggalkan forum. Kiai Ali Zainal juga monggo dipersilakan untuk meninggalkan forum. Monggo untuk panitia kita perlu rapat. Monggo Pak Amdi. Apa tuh poin kira? Ya, ada offline ada online. Sekarang buka ini. Sekarang dulu suaranya sama orang. Ya. Ya, ini. Tak nak. Jadi ini tak nak. Iya. Apa sih yang? Ustadz Ali. Keluar. Monggo. Assalamualaikum. Mungkin jangan percaya mawon sama Sambil mikir nih. Ini bisa ya. Masuk di rumah. Mata banter mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sangat saya hormati segenap kepanitiaan MIK Kampus UAS 2024 se-Asia Tenggara yang sudah hadir baik via offline. Di sini ada Bapak Imaduddin, ada Bapak Ahmad Mutahar, ada Bapak Bukan Jauhari, dan alhamdulillah juga ada Mas Rio, ya, yang siap membantu dalam urusan teknisi, ya. Dan juga ada Cak Rudi, ada Mas Arifin, dan juga yang sudah hadir via online ada Bapak Faisal, ada Bapak Muhammad Syarofi,
ada Bapak Imam Bukhari, dan juga ada Bapak Abdul Basir, dan juga kepanitiaan yang lain yang masih belum hadir. Alhamdulillah pada siang hari ini barusan sudah dilaksanakan technical meeting dengan Dewan Juri Final. Berarti kita sebagai panitia telah selesai melaksanakan berbagai technical meeting, ya. Baik technical meeting dengan peserta, technical meeting dengan Dewan Juri babak penyisian, technical meeting dengan Dewan Juri Final, dan juga technical meeting dengan panitra. Dan juga alhamdulillah pada hari Sabtu ini, kalau dihitung hari tinggal mungkin 3-4 hari kita akan melaksanakan babak penyisian MTK 2024 ini secara online. Di sini para teman-teman panitia semua yang sangat saya hormati, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan berkaitan dengan persiapan kita melaksanakan babak penyisian pada hari Rabu depan ini. Yang pertama adalah perihal kehadiran seluruh unsur panitia pada saat hari H babak penyisian pada tanggal 16 Oktober. Jadi kami harapkan sangat kepada seluruh panitia dan seluruh divisi untuk mengikuti dan juga mengawal akan lancarnya acara babak penyisian pada hari Rabu mulai pagi sampai siang atau juga menjelang sore. Jadi ini adalah bisa dikatakan walaupun ini babak penyisian, tetapi ini merupakan puncak dari kita menghadirkan seluruh peserta. Jadi seluruh peserta baik dari Indonesia ataupun dari Malaysia dan juga Thailand, ini semua hadir di forum secara online di kampus kita adalah pada hari Rabu ini. Jadi walaupun ini grade-nya adalah masih penyisian, bukan babak final, tetapi kita dituntut bagaimana memperlihatkan profesional kepada seluruh peserta yang mengikuti MTK. Jadi tentunya akan menjadi kesan tersendiri nanti bagi para peserta, bagaimana kesan mereka mengikuti lomba di kampus kita ini, dan pada akhirnya apabila kita bisa memberikan kesan yang baik kepada mereka, mereka juga akan membantu mensosialisasikan secara masif akan keberadaan dan keberadaan daripada kampus kita ini. Dan juga teman-teman, sehingga maka dari itu kami sekali lagi mohon sangat kepada panjenengan semuanya yang apabila pada hari Rabu panjenengan memiliki semisal agenda, baik itu agenda ngajar ataupun agenda kampus yang lain, ini mungkin kami dari Ketua Panitia MTK nyuwun sangat kepada panjenengan untuk hari Rabu memprioritaskan terlebih dahulu acara kita ini karena membutuhkan bantuan sumbangsi pemikiran akan berjalannya lancarnya acara MTK kita. Kemudian yang kedua, tentunya supaya hari Rabu itu kita semuanya bisa maksimal di dalam mengawal acara mulai awal hingga akhir, maka harus dipersiapkan mulai sekarang juga berbagai hal yang masih belum sempurna. Apa saja yang perlu disempurnakan? Yang pertama adalah kami dari Ketua Panitia
nanti minta apa ya, gambaran progres dari Bapak Imam Bukhari selaku divisi acara bagian protokol. Pak Imam Bukhari, halo. Oke, baik Pak Hamdi. Sebagaimana yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu, nanti pada babak penyisian akan ada opening ceremony. Nah, ini saya membutuhkan usulan dari teman-teman pada opening seremonial ini, apa saja yang perlu untuk disampaikan nanti akan dieksekusi oleh Pak Imam Bukhari. Pastinya di situ secara umum nih ada pembukaan, kemudian ada monggo. Kalau menurut saya ada qiraatul Quran, qiraatul Quran, sehingga nanti kami sepakati wajib segera dicarikan koriknya. Mungkin dari kalangan mahasiswa kita saja. Terus apakah juga ada menyanyikan lagu Indonesia? Karena kalau secara offline maksudnya kan kita menampilkan ada nyanyian lagu. Kalau secara online ini perlu apa tidak dan teknisnya bagaimana? Kemudian tentunya juga ada sambutan dan pembukaan MIK secara resmi. Sambutan pastinya sambutan dari Pak Rektor, kemudian dari Ketua Panitia, dan juga kalau memang dibutuhkan sambutan dari siapa lagi pada opening seremonial ini, dan juga nanti doa siapa. Plus karena ini internasional, nggak apa-apa karena yang itu Melayu, apakah kita cukupkan dengan bahasa Indonesia atau bagaimana? Mungkin kita mengalir saja, sambil nanti hasil kesepakatan ini mohon di notulensi. Pak Sekretaris masih online ini? Nggak ada kayaknya ini. Mungkin dari Pak Emat ya mungkin. Padukan sibuk. Kalau ada hal-hal yang perlu dicatat. Hah? Tak mau. Mungkin ada usulan perihal di opening seremonial. Baik, mungkin masukan dulu Pak Gi. Mungkin nanti kalau seandainya ada yang kurang pas bisa nanti kita diskusikan bersama, atau mungkin kapan kita rapat terakhir ya. Ini harus offline kita semuanya ini. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Hamdi, ya mungkin ada masukan dari saya. Pertama, jelas nanti MC mungkin kalau memang nanti nggak ada lagi mungkin bisa saya untuk MC seremonialnya. Terus setelah itu langsung kiroah, terus lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena ini levelnya internasional, saya kira nggak ada salahnya lah kalau kita juga mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Terus selanjutnya langsung ke sambutan. Sambutan pertama nanti dari kepanitiaan, ketua panitia, terus nanti diikutin setelah dari sambutan panitia, rektor. Setelah itu teknis perlombaan. Teknis perlombaan ini hanya selintas apa yang dibahas di technical meeting kemarin. Nah ini ada dua saran dari saya yang menyampaikan. Pertama mungkin langsung dari Yai Imad, kedua dari juri. Monggo nanti ini disepakati nanti pun. Terus ketiga langsung tutup doa. Dan nanti untuk doa nanti fleksibel nanti ini. Apakah kalau seandainya nanti ada Kuzuher, mungkin Kuzuher, atau mungkin nanti dari dewan juri yang sepuh, yang dianggap sepuh mungkin nanti bisa menutup seremonial itu. Mungkin itu dari saya. Monggo lanjut berikut yang lain. Terima kasih usulannya Pak Bukhari. Saya sangat sepakat dengan yang jenengan sampaikan. Sehingga saya minta tolong sangat kepada jenengan nanti untuk mengawal untuk seremonial ini ya. Nanti Kori jenengan carikan kalau bisa hari ini atau besok fix namanya enak Pak. Dan juga perihal teknis
nyanyi Indonesia Raya itu nanti bagaimana? Ini mohon diatur Pak Imam Bukhari. Juga kalau perihal menyampaikan teknis lomba secara singkat, itu nanti kalau menurut saya disampaikan oleh masing-masing majelis saja secara singkat tentang pemantapan tauhid, penilaian, tapi dalam durasi waktu yang singkat saja. Karena kan semua sudah jelas pada TM, baik dengan juri ataupun dengan panitra ataupun juga dengan peserta. Kalau pada opening seremonial itu tidak usah dikasih penjelasan teknis lomba, tidak perlu. Jadi murni opening seremoni. Oke, saya kira itu mungkin cukup untuk pembahasan opening seremonial. Kemudian berikutnya yang perlu dievaluasi lagi adalah perihal kesiapan daripada sarana prasarana, diantaranya adalah laptop. Alhamdulillah pada detik ini sudah sama Pak Mutohar yang kemarin jadi PJ laptop bersama juga Pak Rudi dan kepanitiaan yang lain. Ini sudah ada 16 laptop. 16 Pak ya? Pas ya? 16. 16, saya masih dicek masing-masing. Saya minta tolong ke Pak Mutohar nanti dievaluasi hasil cek ini dari 16 ini apakah sudah aman semua atau ada yang error bahkan tidak bisa, nanti direkap karena nanti setelah zuhur saya mau menghadap ke Pak Rektor. Saya dipanggil oleh beliau untuk membicarakan penggunaan laptop kampus. Nanti kalau emang jadi dari laptop kampus itu berapa dan kurangnya berapa, baru kita melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Bapak Warek 2, Bapak Ahmad Zaini untuk menyewa. Dan nanti ini juga teknis nyewa dan berapa yang disewa, teknisnya ini nanti Pak Mutohar juga. Okay. Nah, cuman ini juga perlu disepakati atau mungkin ada usulan perihal sewa laptopnya ini mulai kapan gitu ya. Kalau kemarin saya berpikir ya semua harus sudah ready pada hari Selasa itu. Selasa sampai Rabu. Senin ya Mas. Yang nyewa ini. Kalau Selasa terlalu dadak Pak Imam. Ini usulan Pak Imad mulai hari Senin. Jadi kalau yang sudah ready di sini dan juga yang nanti mini struktural mungkin bisa diusahakan mulai Senin, tinggal rebuk saya dengan Pak Rektor. Tinggal yang sewa itu nanti apakah memang mulai Senin sesuai usulan Pak Imad barusan, karena juga terkait dengan biaya, terlepas dari memang tepatnya enggak dadak-dadak ya. Cuman juga mohon Pak Mutohar benar-benar difikirkan hari ini info dulu perihal sewa laptopnya di mana, ready berapa dan juga berapa biayanya. Mungkin bisa dinego ya Pak Mutohar yang sekarang hadir di sini. Pak Mutohar Anak KIP Pak. maksudnya Anak KIP itu biasanya punya laptop. Biasanya dipinjam. Ini barusan Pak Imad mengusulkan anak KIP punya laptop. Ya sementara kemarin saya 2 hari itu menjajaki beberapa anak KIP, baik yang ikut panitra atau yang tidak, benar-benar butuh kesulitan. Mereka ngomongnya nggak punya laptop atau ada tapi error atau nggak support Zoom gitu ya. Sehingga saya curhat di grup. Gitu ya. Jadi mohon sekali lagi Pak Mutohar juga nanti kalau ada info dari Pak Faisal juga, Pak Faisal dan Pak Mutohar benar-benar mencari info hari ini ya penyewaan laptop yang ya kalau bisa ya dekat-dekat Kencong dan sekitarnya, kalau Lumajang nggak apa-apa yang ya di situ harganya terutama harganya berapa karena ini kalau mulai Senin ya peng nanti. Gitu. Ini juga alhamdulillah mengontrol tiap laptop ya
dibarengi oleh Nesabrimnya ya. Pak Iman Bukhari, kan panitera kapan bisa ngumpul? Oh iya, itu masalah laptop ya. Yang kedua kemudian ya. Itu Pak Hamdi. Oke, saya persilakan Pak Muzahar. Kemarin kita menghubungi teman itu ada laptop, jumlahnya tergantung kita dulu. Dia butuh berapa? Saya belum bisa memutuskan berapa kan. Karena kan kemungkinan kita dari rektor dari teman-teman itu ya, ada yang bisa minjamkan laptop. Ya. Kalau yang dari Lumajang itu satu harinya 75.000. Lumajang mana, Pak? 75.000. Kota. Nggak tahu itu nggak? Kota nggak kota. Nah, itu maksudnya Masuk kota. untuk lokasinya, orangnya, atau pihak rentalnya itu fix. Jadi kan sudah kenal sama orangnya dan ada kontaknya. Ya, Apa? Yunisma, Pak? Enggak, maksudnya Yunisma kemarin saya tanya-tanya, saya itu kan di Yunisma. Di Yunisma itu PC, Pak. Itu pun jarang yang pakai laptop, lab yang ada itu. ada kameranya, Juga Pak untuk saluran wifi. Oh, artinya lab PC itu yang sulit. Kemarin juga tanya ke Darmas. Darmas juga PC. Nggak ada kerja pinjam laptop. Ada. Yang kita masalah lagi sebenarnya headset itu yang belum dapat sama sekali. Apa harus pakai headset, Pak? Saya itu yang apa? Kira-kira apa tetap dibutuhkan headset? Bisa soalnya satu ruangan 3, ada yang 3 juri. harus pakai headset. Di lantai 3 itu juri, 3 juri, kemudian di sini 2 ya. Kemudian di mikro Sebenarnya dipikir-pikir apa ya? Dari panitera itu gak punya laptop tuh arek-arek. Lah headset tuh kowe mari sing 30.000 kon nyusaha. Sekian piroan itu, murah kan? Iya, sama. Gak usah yang terlalu apik. Yang wireless sih, Pak ya. Aku punya satu paling. Kan enek sing 30.000 cuma cepat rusak Dan sekali. Dan lagi ini yang kita pinjam kemarin itu chestnya itu gak lengkap. Jadi chest itu hanya ada 9. Lah ya kira-kira kondusif kalau bergantian itu loh. Ngecek Pak baterainya sing awet sing di sing awet berarti Jadi maksimal kita 9 ini. PC yang sudah fix hari ini 9. Ya, Plus chestnya itu. Jadi yang kayak gini 16 tapi chestnya 9 itu. Jadi kita pinjam di MA itu adanya kayak gitu. Bisa nggak kira-kira? Penggunaan barengan. Ini 2 laptop yang sama. Pak, penggunaannya kan juga sama. Katakanlah sama-sama full. Nggak bisa, ya kan bareng. Nggak kan bisa masih penyesuaian. Ya mungkin sebelum apa? Kan harus full semua. Itu harus di full Pas semuanya. waktu ngecas sih. Ya salah satunya dulu dicek. Ya mencapai 50% ini kan kode, Pak. Enggak. Pas awal di Biasanya CC. Jangan berkurang loh. Nah, maksudnya kan kita itu bisa mengurangi stabilitasnya PC, apa ada apa itu. Nah, maksudnya kita kan khawatirnya kan ada apa-apa. Terus
kalau konsepnya kayak gitu. Ini monggo, nggak apa-apa. Kalau ya bersama gimana monggo. Tidak masalah. Khawatirnya nanti yang divisi acara yang kita lain kan. Oh, enggak, bareng-bareng. Tapi insya Allah aman. Maklumi, termasuk poin yang dimaklumi lah. Ya. Ya, ini kan apa? Ini yang lagi yang belum ada Windows-nya ini ada 6 ini. Di utek karo Mas Rio itu. Windows kami minta tolong sangat itu masih diproses sama Mas Rio. Nah, terus berarti untuk pengaturan peletakan apa namanya laptop dan jasnya nanti dari Pak Mutohar juga perlengkapan disandingkan dengan yang laptopnya sama dalam kondisian cas nanti. Nah, adapun perihal headset saya setuju kita beli aja asal ya. Juri dan wanita. Juri wanita ya. Makmur. Dan apa laptop itu kemarin istri saya satu ada, berarti tambah satu Pak. Ada satu laptop saya atau khawatir lah. Jadi ya penake sing putih kayak Pak. Enggak. Orang-orang betul. Iya, anu nih wifi nih internet. Iya. Keluar. Oh, gitu ya. Ya, berarti kita berapa? 18 sudah. Iya, 18. Itu sebenarnya ketika juga 19 ya. Itu Pak ketika dari panitera bisa ada enak kan itu. Berlangsung rapat kita. Mungkin dari yang online ada Pak Faisal dan yang lain ada usulan mungkin. Bebas pun apa saja. Jadi berarti ya, mengumpulkan dari panitera mawon Pak. Mungkin konfirmasi ke panitera yang bisa dari panitera itu ada yang punya laptop dan support untuk digunakan. Mungkin ada masukan dari beberapa atau mungkin punya pinjaman sehingga kita pinjamnya itu enggak begitu banyak. Laptopnya sama dipinjam Pak Basir. Laptopnya kulo. Begini saja ya masalah laptop ini. Nah, ini membutuhkan sesuatu yang pasti. Jadi ini yang tidak ada di sini 16 kita pakai semua. Walaupun yang casnya nggak ada, minta tolong untuk casnya yang nggak ada, minta tolong ke Cak Rudi dan juga Pak Mutohar untuk yang casnya nggak ada disandingkan dengan laptop yang sama sehingga bisa kembul nanti ketika di setting di masing-masing. Kemudian dari 16 ada tambahan punyanya Pak Rektor, punya Rektor, berarti tambah 16 kurang 9. Ini nanti yang saya dipanggil Pak Rektor untuk masalah kekurangan ini karena beliau mengusulkan menggunakan laptop kampus, nggak tahu nanti kesepakatannya berapa, baru sisanya. Nah, untuk sisanya saya mungkin menampung usulan Pak Basir barusan, coba akan nanti kami komunikasikan kembali kepada panitera, mungkin ada 1-2 yang punya ditambahkan, baru yang kurang nanti kita nyewa ke tempat diketahui di Lumajang. Oke, saya kira teman-teman untuk persiapan laptop kami kira sudah fix, nanti tinggal menindaklanjuti. Berikut perihal Pak Buhori nggak ada. Panitera ya, itu mengumpulkan lagi Senin memang ya. Senin kumpulan dengan kemudian berikutnya yang berkaitan dengan kegiatan, karena
ini isunya adalah internasional ke Asia Tenggara, sehingga pastinya para stakeholder yang mengikuti acara ini baik dari kalangan peserta ataupun juri sangat mengapresiasi, sehingga nanti Pak Dukan saya sudah nyampaikan ke Mas Arifin untuk dibuatkan sertifikat bukan untuk Dewan Juri dan ya. Nanti buatkan juga sertifikat Dewan Juri dan Panitra. Untuk Panitra juga. Nah? Oh ya, namanya nanti. Juga nanti Senin kita Selasa dari semua. Rapat yang hari ini baik ataupun tentang perihal teknis yang semuanya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup yang hari ini dengan pembacaan benar kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, boleh apa ya? Boleh apa kan? Boleh apa? Tadi apa? Yang akrilik maupun biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya piala akrilik biasa. Akrilik ini tidak. Izin live. Aku orang dewa wawasan belas sama. Stempel gitu. Yang bawah kan deh. Bawah dioper. Dia banyak jeri bayar untuk larang. Jogja. Modelnya kayak Oppo. Sama 5%, sampai dulu aku desain